Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran Scratch kita, di mana Scratch ini sebenarnya sangat bagus untuk melatih logic kita ya, terutama bagi teman-teman atau anandaku yang menyukai dunia pemrograman. Nah, di sini kita akan belajar membuat game yang mirip-mirip dengan Dino game ya, yang ada di Google Chrome ketika offline. Nah, tapi kita buatnya di Scratch. Nah, hal yang pertama yang akan kita lakukan adalah tentunya kita akan modifikasi si kucing ini. Nah, tapi sebelumnya kita akan kasih backdrop dulu. Langsung saja kita kasih backdrop. Misalnya backdropnya kita pilih yang blue sky. Kurang lebih ini ya. Nah, kalau dirasa kucingnya terlalu besar, kita bisa perkecil, misalnya saya jadikan 70%. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kita letakkan kucingnya di sini. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan adalah ketika kita ingin mengatur posisi sprite-nya ketika game baru dimainkan, maka kucingnya berada di sini, bukan di tempat lain. Karena kita akan buat kucingnya meloncat ke sini ya, meloncat ke sini. Dan seterusnya. Nah, itu terkadang misalnya dia game over di sini. Ketika baru mulai, kita ingin kucingnya kembali ke sini. Dan caranya cukup mudah. Tentunya kita ke event dulu, masukkan tombol start atau tombol go. Jadi ketika tombol go ditekan, sekarang kita perhatikan posisi X dan Y-nya. Itu minus 193 dan Y-nya adalah minus 130. Ini kalau kita ke motion dan ke go to X, maka dia akan otomatis. Maka bagusnya sebelum memasukkan blok kode, kita simpan memang nih posisi sprite-nya di tempat yang kita inginkan. Nah, sekarang kita lanjut. Go to X, minus 193, minus 130. Sudah sesuai dengan ini ya. Sudah sesuai dengan tempat yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya kucingnya tiba-tiba berada di sini, ketika kita main, maka kucingnya kembali ke tempat semula. Nah, berikutnya adalah kita ingin membuat kucingnya seolah-olah berjalan. Bagaimana caranya? Caranya itu adalah dengan melihat kostumnya dulu. Kita ke kostum. Ada tidak kostum yang membuatnya seolah-olah berjalan? Nah, untuk sprite kucing ada ya. Ada kostum 1 dan kostum 2. Jadi, ini kita akan buat dia berganti-gantian, tujuannya agar menimbulkan efek berjalan. Nah, sekarang selanjutnya yang akan kita lakukan, kita akan masukkan di kontrol itu ada blok kode yang namanya forever. Nah, forever ini dia adalah perulangan ya, perulangan. Jadi ketika go ditekan, kucingnya berada posisi dan lakukan secara berulang-ulang kode yang ada di dalam blok kode forever ini. Nah, apa yang akan kita ulang-ulangi? Yang akan kita ulang-ulangi adalah pergantian kostum 1 dan kostum 2. Nah, di sini kita bisa pilih di looks, kita bisa pilih kostum 1, kostum 2, atau kita bisa memilih next kostum. Kenapa next kostum? Karena kostumnya cuma ada 2. Nah, setelah itu di sini kita coba tekan go. Nah, ini terlalu cepat ya. Dia terlalu cepat, seolah-olah berlari. Bagaimana kalau kita kasih jeda? Nah, kita ke kontrol. Nah, kita kasih jeda misalnya di sini 1 detik. Ini mungkin terlalu lama. Coba kita jadikan misalnya 0.1. Oke, begini ya. Nah, ini sudah kelihatan sedikit berlari. Atau misalnya kita membuat dia lebih cepat sedikit, kita tambahkan misalnya 0,7. Oke, dia sedikit kelihatan berlari. Oke, waktu berjalan cepat. Nah, setelah itu di sini kita akan mengenalkan konsep dekomposisi ya, atau memecah program. Nah, yang pertama secara sederhana kita bisa langsung memakai broadcast ya. Nah, di sini kita bisa pilih di broadcast, kita akan masukkan misalnya pesan baru, misalnya dimulai. Oke.
Jadi ketika ini ditekan, ketika gue ditekan, kucingnya akan berpindah ke sini, dan secara terus-menerus dia akan melakukan pergantian kostum setiap 0,07 detik, dan dia melempar sebuah broadcast ya, yang nama broadcastnya adalah dimulai, seperti itu. Nah sekarang ketika broadcast dimulai, tapi sebelumnya kita akan buat si kucing ini meloncat dulu ya. Kita akan buat si kucing ini meloncat. Bagaimana caranya? Anggaplah misalnya kita ingin kucingnya meloncat ketika kita menekan tombol spasi di keyboard. Nah, sekarang kita ke event lagi. Nah, di sini bisa kita masukkan blok kode when space key pressed, ketika tombol spasi ditekan. Nah, apa yang terjadi? Nah, di sini kita ingin kucingnya meninggalkan tempatnya. Atau coba kita tes deh, apakah tombol spasinya berfungsi atau tidak. Misalnya kalau kita tekan spasi, kucingnya katakan halo. Coba deh. Nah, dia katakan halo, betul ya. Nah, ini saya stop. Ini kita kembalikan. Nah, sekarang ketika tombol spasi ditekan, kucingnya bakal seperti ini ya, melakukan gerakan seperti ini. Nah, sekarang karena dia gerakan, kita ke motion. Setelah itu kita pilih glide. Misalnya kita pilih ini ya, saya stop dulu, terus start lagi supaya kembali ke posisi semula. Nah, sekarang kita pilih glide. Misalnya posisinya di sini, dia di posisi X-nya tetap sama, posisinya di sini, tapi posisi Y itu atas dan bawah ya. Nah, misalnya bukan minus, karena kalau minus itu dia ke bawah, kalau positif dia ke atas. Misalnya saya jadikan 10 deh. Coba kita start. Jadi ketika spasi ditekan, kucingnya tetap di sumbu X, tapi dia naik ke atas. Oke, kita lanjut. Coba deh. Tekan spasi. Begitu ya. Oke, sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan buat si kucingnya turun. Nah, ini saya akan duplikasi, tapi kodenya akan kita ubah. Minus 193 tetap. Di sini saya akan kembalikan dia ke minus 193. Oke, kembali, tekan spasi. Oke. Wih. Bukan ya, kita samakan ini. Dia sembunyi 130. Oke, 130. Coba saya start. Tekan. Nah, kalau 10 terlalu tinggi, kita ubah aja. Misalnya di bawah 0 ya. Misalnya minus 100 lah. Atau minus 50 misalnya. Saya tekan start lagi. Tekan spasi. Oke, berhasil meloncat ya. Dia berhasil meloncat, tapi dia terlalu lambat. Nah, ini karena seconds ya, detiknya. Jadi dia butuh 1 detik baru sampai di atas, setelah itu 1 detik turun lagi. Nah, misalnya di sini saya ubah menjadi 0,2. Di sini juga 0,2 supaya naik dan turunnya kecepatannya sama. Wih, terlalu cepat ya. Coba deh kita jadikan 0,5. Di sini juga 0,5. Nah, oke. Atau misalnya mau agak cepat, kita bisa jadikan 0,4, kita kurangi 0,1 detik lagi. Oke, kurang lebih begitu ya. Atau ini kita angkat lagi, misalnya minus 30. Oke, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita ingin menambahkan musuhnya ya. Kita ingin menambahkan musuhnya. Musuhnya misalnya kita tambahkan sprite. Misalnya musuhnya adalah, kita pilih frog aja deh. Kita pilih frog. Oh, ini kita modifikasi dulu kostumnya. Kita ke kostum. Nah, ini ada 3 ya. Nah, di sini kita butuh 1 saja, yang pertama saja. Nah, ini saya hapus. Dan kita buat dia, kita pilih select tool, terus kita pilih flip dia. Oke, kita kembali, kita seleksi semuanya. 2 kostum, tapi kostum ini kita letakkan di tengah. Frognya ukurannya kita perkecil, menjadikan 30 agar tidak terlalu besar.
Nah, kita simpan di sini. Sekarang kita kembalikan ke kostum pertama. Nah, kita atur posisinya di sini. Nah, sekarang kita masukkan eventnya. Kalau tombol start ditekan, tentunya kita mau posisinya dia di sini. Jadi kita atur di sini. Nah, setelah itu kita ke motion, kita pilih go to X. Nah, jadi anggaplah dia nanti posisinya di sini, tapi kita game over atau berhenti main. Maka ketika main lagi, posisinya kembali ke sini. Oke, saya turunkan sedikit. Ini minus 153 ya. Oke, di sini anggaplah 155. Oke, begini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan kembali perulangan di kontrol. Ada perulangannya adalah dia akan meninggalkan tempatnya ya. Dari minus dari sini, dari 198, koordinat 198 ke sini. Oke, ke minus 198, anggaplah 200 ya. Ini saya jadikan 200 saja. 200, ini juga kita jadikan 200. Oke, atau terlalu ini ya, terlalu dekat. Oke, 225. Kita jadikan 225. Oke, di sini posisinya. Nah, di sini perulangannya adalah kita akan bawa si katak ini ke sini, ke kiri. Nah, jadi dalam perulangan ini kita akan ambil kembali motion. Kita pilih go to X ya. Go to X. Nah, di sini tadi posisinya adalah berapa? 225. 225 ke minus 225. Oke, ini ya. Oh, sorry. Atau posisinya tetap sama. Oke, dia tetap di minus. Oh, ini ya, kita ambilin 155 supaya halus. Oke. Setelah itu, oh, ini sama ya sebenarnya. Sama aja sih ini. Ini jadinya double ini. Nah, setelah itu, oh iya, ini kita simpan di dalam ya supaya dia berulang-ulang terus. Nah, setelah itu kita glide dia posisinya, sorry, bukan random position tapi ke sini. Nah, dari minus dari 225 di sumbu X ke minus 225. Coba deh, kita stop, kita mulai. Oh sorry, ini 155 ya, 155. Kita mulai, coba. Oh sorry, ini kita jadikan minus ya. Stop. Oke, berhasil ya. Nah, jadi dia menuju ke minus 225, poinnya di sini. Oke. Nah, cuman dia terlalu cepat. Nah, sekarang kita akan perlambat misalnya sampainya 3 detik. Nah, ya kan? Seperti itu. Nah, di sini kita bisa menghindar. Klik loncat. Nah, sekarang kita sedikit modifikasi dulu. Yang ini. Nah, di sini dia akan meloncat ke atas ya. Itu misalnya di sini saya ubah menjadi minus 73 ya. Coba ini juga minus 73. Nah, it's seperti itu ya. Oke. Nah, atau di sini dia kembali ke minus 193. Nah, sepertinya. Nah, ini kita bisa tambah, kita duplikat, misalnya di sini saya ubah menjadi berapa ya bagusnya? Nah, ini saya kembalikan ke 173. Ini kembalikan ke 173, coba ya.
173, yang ini kita jadikan 193. Nah, oke. Jadi dia kelihatan maju sedikit terus mundur. Kalau mau agak jauh, 173 ini kita jadikan lebih kecil lagi atau lebih besar lagi menjadi misalnya 153. Nah, oke. Sampai sini bisa ya? Sampai sini insya Allah bisa. Nah, sekarang kita akan membuat kalau si katak ini disentuh oleh si kucing, maka mati deh si kucingnya atau game over ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ketika ini kan dia melempar pesan broadcast ya, kita kembali ke kontrol. Nah, ketika pesan broadcast itu sudah diterima, kita ke event. Ketika dimulai permainan sudah dimulai ya, ketika permainan sudah dimulai, kembali lakukan perulangan. Nah, perulangannya ini apa? Kita mau sekali si kata ini menyentuh si kucing, maka game over deh, ya kan? Jadi kita masukkan if kalau apa? Kalau si kucing ini menyentuh si kata. Jadi kita cari touching. Ini ada touching, kita pilih nama sprite-nya adalah frog 2 ya. Nah, ini dia frog 2. Kalau si kucing ini menyentuh si frog, apa yang terjadi? Maka misalnya si kucing ini mengatakan game over. Oke, misalnya kita pilih ini ya. Game over. Nah, 2 detik, anggap 2 detik. Setelah itu kita ke kontrol. Nah, hentikan permainannya. Oke. 2 detik. Oke. Atau kita pilih C ya, kita pilih C saja. Oke, coba deh. Oke, sudah berhenti tak? Nah. Oke. Berhenti. Nah, cuman bagaimana supaya muncul hello-nya? Nah, idealnya kita lempar pakai broadcast. Nah, kita broadcast lagi. Kita ke event. Nah, sekarang kita akan broadcast misalnya game over. Oke. Nah, sekarang setelah di broadcast, hentikan permainannya. Nah, sekarang ketika broadcast game over diterima, nah, itu kucingnya mengatakan misalnya game over. Coba kita mulai. Oke, berhenti ya, dia stop. Nah, seperti ini. Nah, ini programnya sudah kita dekomposisi atau kita pecah ya menjadi lebih sederhana agar lebih mudah dipahami. Nah, contohnya ini ya. Nah, kalau misalnya permainannya dimulai, nah ini broadcast dimulai, apa yang ingin kita lakukan? Nah, pastikan ketika dimulai kita ingin ada fungsi ketika si kata ini menyentuh si kucing, game over, dan seterusnya. Coba kita membuat sebuah variabel, ini saya rename saja, misalnya ini variabel point. Oke, kita show. Nah, kira-kira bagaimana caranya agar poin ini bertambah? Nah, ya kan, agar poin ini bertambah. Nah, sekarang caranya, atau kita langsung saja kerjakan. Caranya misalnya kita ingin logikanya seperti ini ya. Ketika go ditekan, saya ke event dulu. Ketika go ditekan, itu hal yang pertama harus kita lakukan, kita harus set poinnya jadi 0 dulu. Karena anggaplah kita sudah main sebelumnya, kita punya poin, dan mau main lagi, itu kan tidak bagus kalau sudah ada memory poinnya. Nah, jadi poinnya kita mau set jadi 0 dulu. Nah, jadi kita set poin menjadi 0. Nah, sekarang setelah itu kita ingin menambahkan poin. Caranya adalah ketika si kata ini tidak disentuh oleh si kucing. Nah, itu kita akan hitung berapa waktu yang dibutuhkan
agar si kata ini bisa melewati si kucing. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata waktu yang dibutuhkan itu adalah ini ya, bukan 0, coba kita lihat. Dia butuh waktu 3 detik supaya bisa sampai dari titik sini ke sini. Jadi kita akan buat setiap 3 detik. Kalau tidak game over, poinnya bertambah. Nah, sekarang berarti kita masukkan perulangan lagi karena katanya datang terus menerus. Nah, sekarang tunggu sampai, nah ini tadi 3 detik ya. Nah, kalau 3 detik tidak game over, maka kita ganti nilai variabel poin bertambah 1. Coba kita go. Sorry karena kita tidak melompat. Oke, bertambah 1, bertambah 2, kalau menyentuh, oke, game over. Dan kalau kita mulai lagi, poinnya kembali ke 0. Supaya lebih seru lagi, kita akan tambahkan live. Misalnya di sini saya tambahkan live ya. Live. Oke, live ini berapa lama dia bisa bertahan? Misalnya dia bisa terus bermain selama tidak disentuh oleh katak sebanyak 5 kali. Nah, sekarang kita tambahkan lagi sebuah event kalau start dimulai. Nah, sekarang kita set variable live, kita kasih modal live ya. Kita set variable live misalnya oh ini kita tidak usah pakai live ya, karena oh iya, atau ini kita, nah ini kita ubah dulu, atau sebentar kita ubah. Nah, kita set ini variable live, kita kasih modal misalnya modalnya 3, jadi dia boleh disentuh sebanyak 3 kali. Oke. Nah, tapi ini kan, ini saya klik ya, ini saya klik tak. Nah, kita mau ketika disentuh oleh katak live-nya berkurang. Nah, ini kita cabut dulu, kita buka. Nah, sekarang kita akan change live itu menjadi minus 1, berkurang 1. Coba deh kita mulai. Oke. Oke, ini karena dia bersentuhannya lama sekali ya. Nah, sekarang kita tunggu misalnya. Nah, ini kira-kira durasinya berapa lama? Kita kasih wait. Nah, kita kasih wait di sini. Kita stop dulu. Nah, misalnya sebelum jadi 0,1. Oke, sudah berkurang. Oke, kita pakai 0,1 ya. Oke. Nah, sekarang apa yang terjadi? Nah, di sini saya akan beri perumpamaan lagi. Saya tambahkan if-nya bisa di mana saja, bisa di sini misalnya. Nah, kalau apa? Di sini kita akan kasih operator. Kita akan pilih sama dengan itu. Nah, kalau variabel live, kita cari variabel live. Kalau variabel live itu sama dengan 0, cuman terkadang 0-nya itu tidak terbaca. Nah, jadi di sini kita butuh OR ya, perbandingan. Kembali ke operator, kita cari OR. Nah, ini dia. Nah, kalau live itu sama dengan 0 atau live-nya itu kurang dari 1, kurang dari 1 kan berarti 0 ya. Kalau kurang dari 1, atau sebenarnya kita bisa pakai 1 saja ya. Ini aja sebenarnya. Oke. Jadi ini kita lepas. Nah, jadi kalau live-nya itu kurang dari 1 berarti 0 ke bawah ya. Nah, apa yang terjadi? Kita broadcast pesan game over. Game over nanti ini akan menampilkan say game over. Coba kita ulangi. Kita tunggu. Oke. 1 sisa 0. Oke. Nah, ini belum berfungsi, berarti sekarang kita ini. Oh iya, sorry.
ini seharusnya berada di perulangan. Nah, perulangan itu kita simpan di sini, di bawah if yang ini. Nah, ya kan? Baik. Nah, sekarang kita ulangi. Saya tambahkan poin dulu. Oke, berhasil tambah poin. Nah, oke, sudah berhasil ya. Walaupun sebenarnya tadi ada terlewat, tinggal ini saja yang kita modifikasi. Nah, baik, terima kasih banyak. Silahkan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.